Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo, kabarnya gimana semuanya? Baik. Baik, Bang. Asik, baik. Sehat, Kak. Sehat ya? Udah siap Sehat, ya Kak. belajar? Siap. Siap, luar biasa. Nah, kita mulai. Jadi kita pertemuan kali ini ingin belajar PK ya, penalaran kuantitas. Sorry, PM, penalaran matematika. Nah, sebentar. Nah, jadi sesuai jadwal, setiap insya Allah ya, setiap hari Jumat kita ada pembelajaran, eh, setiap hari Jumat jam 16.00 sampai 17.00. Nanti bergantian ya. Kemarin sudah pernah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PK gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke PM ya, penalaran matematika. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke babnya, kita lihat dulu ya, kisi-kisinya itu apa sih gitu ya. Nah, ini Kak Akib udah buat. Oke. Nah, jadi untuk di PM ya, untuk di penalaran matematik, nah itu sebenarnya materinya itu eh relatif lebih mudah gitu ya. Sudah relatif lebih mudah kayak materi anak SMP deh. Kayak materi anak SMP. Kayak bilangan gitu ya, sudut, segitiga, bangun datar, bangun ruang itu kayak anak SD dan SMP gitu ya. Nah, terus sama nanti ada statistik gitu ya, aritmatika sosial, perbandingan, proporsi. Nah, lalu persamaan dan sistem persamaan, dan pertidaksamaan. Nah, tapi gitu ya, tapi soal terkait PM itu, soal-soalnya itu berupa soal cerita gitu ya teman-teman. Nah, soal-soalnya itu berupa soal cerita dan harus menalar. Ya, jadi kalau secara materi mungkin itu mudah ya. Jadi kayak materi anak SMP sama SMA, SMP sama SD. Tapi menyelesaikannya itu harus menalar, berbentuk soal cerita. Nah, maka harus diperbanyak dengan latihan soal atau drilling soal. Nah, maka kalau teman-teman bergabung di kelas reguler ya. Jadi kelas reguler itu dia belajarnya setiap hari dari Senin sampai Sabtu gitu ya. Nah, ini udah ada materi yang akan kita bahas ya. Jadi semua udah lengkap materi-materinya sama soal-soalnya. Maka kalau di PM di sini banyak drilling soalnya ya. Karena tadi sekali lagi harus banyak menalar. Jadi, Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung mulai saja gitu ya, materi kita, yaitu tetap terkait bilangan. Nah, tentu ini kalian udah tahu ya, ada bilangan, apa bilangan yang sering kalian dengar? Nah, pertama mungkin ada bilangan bulat, bilangan cacah gitu ya, bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima. Nah, ini tentu Kak Hakim nggak usah ngulangin ya. Nah, terkait jenis bilangan ini karena sebenarnya sudah belajar dari SD gitu ya, maka tidak perlu kita ulangi. Di bilangan ada di sini tuliskan ada genap, ganjil, prima gitu ya, komposit. Nah, jadi mungkin perlu dengar nih komposit. Jadi komposit itu bilangan asli ya, eh, tapi bukan prima dan lebih dari satu. Terus ada bilangan kuadrat, pecahan. Nah, itu ada beberapa bilangan ya, jenis-jenis bilangan. Lalu operasi bilangan, nah ini juga kalian tentu udah bisa ya bagaimana menjumlah, mengurang, mengali, gitu ya. Nah, dia pecahan seperti apa. Nah, terus ada pembagian bilangan ya. Nanti gimana kalau dia habis dibagi satu, habis dibagi dua, habis bagi empat dan seterusnya. Lalu, nah yang sering juga dipakai ya, dipakai di eh, di soal PM itu sebenarnya KPK dan FPB. Nah, KPK dan FPB
itu nanti sering dipakai di PM ya. Nah, terus di sini sudah kita siapkan juga ya. Kalau teman-teman tadi sudah buka soalnya, ini sudah kita siapkan. Jadi soal-soal dari kita, dari Awesome Private, itu soal-soalnya kebanyakan merujuk dari soal asli UTBK. Ya. Kenapa seperti itu? Ya, tujuannya supaya kita semakin lebih familiar ya. Oh, kita tahu nih dari tahun ke tahun itu soalnya kayak apa sih gitu ya. Soal dari tahun-tahun sebelumnya itu seperti apa? Oh, berarti tipenya seperti ini gitu ya. Jadi nggak ngasal ya. Mungkin banyak soal-soal yang dia ngasal bikin gitu ya. Nggak, kalau di sini soal-soal yang kita bahas itu adalah soal asli UTBK dari tahun ke tahun. Nah, untuk si PM ya, penalaran matematika itu mulai ada di tahun 2023 gitu ya. Maka di sini ada soal-soal dari tahun 2023 sampai 2024 untuk penalaran matematikanya. Oke, gitu teman-teman. Kita langsung mulai saja ya, karena kita waktunya terbatas hanya 1 jam. Kita mulai dari nomor 1. Tapi tadi dari soal-soal yang kita lihat ini di 1 sampai 12 kalau nggak salah itu soalnya kebanyakan terkait KPK dan FPB ya. Maka coba sekarang kita review dulu materi kita tentang KPK dan FPB. Walaupun mungkin teman-teman sudah tahu ya, masih ingat KPK sama FPB dari pelajaran SD. KPK itu apa? Saya pengen dengar nih suaranya teman-teman. Kalau KPK itu apa? Kepanjangan KPK? Jangan nggak tahu. Kepanjangan KPK apa? Pengetahuan kuantitas. Oh, sebentar saya buka. Oh, di sini jadi. Hmm. Oke. Nah, coba kita mulai. Oh, udah jawab di kolom chat. Bersuara dong biar teman-temannya tahu. Kelipatan persentase kecil. Oke ya. Nah, jadi materi terkait bilangan ya. Bilangan. Nah, tadi Kak Aki pengen ngulang sedikit ya materi tentang KPK dan FPB. KPK ya. KPK tadi apa? Kelipatan persekutuan terkecil ya. Kelipatan persekutuan terkecil. Ya, kayak balik anak SD ya. Nah, misal nih kita ingin mencari KPK ya. KPK dari berapa ya? Misalkan KPK 6 boleh. Misalkan KPK tentukan KPK dari 6 dan 8 misalkan gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya, tadi dia bilangnya dia kelipatan gitu ya. Maka 6 dan 8 ini kan dia kelipatannya apa? Bisa 6 gitu ya. 12, 18, berapa lagi? 24, gitu kan? Terus 30 gitu ya. Nah, kalau kelipatan dari 8 apa? Ya 8, 16, 8, 16, 21, 24, 24. 32 dan seterusnya. Nah, tadi suruh milih terkecil ya. Persekutuan artinya miliknya berdua gitu ya. Miliknya berdua yang paling kecil yaitu 24. Maka ini jawabannya KPK-nya 24. Ya, konsepnya seperti itu. Kalau cara nyarinya gimana? Ya, kalau cara nyarinya, nah kalau cari nyarinya kalian biasanya pakai apa? Konfaktoran, gitu ya. Nah, kalian faktorkan dulu ya. 6 ini difaktorkan. Nah, jadi 2 dikali 3 gitu ya.
Nah, 2, kalau 8, berapa 8? 2, 4, 4, 2, 2. 2, 2, Ya. Satu. Ah, betul, 1, 2, nanti 1. akhirnya 1. Atau 6 ini berarti bisa kita tulis jadi 2 dikalikan 3. Kalau 8, 3. itu 2 pangkat Dua. 3 ya. Gitu ya. Pangkat Iya, 3. Kak. Betul. Terus kalau cara nyari KPK-nya gimana? Dipilih semua, tapi pangkatnya yang eh, Terkecil. Kecil. pangkatnya yang terbesar ya. Kalau KPK itu dipilih pangkatnya yang terbesar. Ini ada 2 dan 2 pangkat 3. Berarti yang kita pilih 2 pangkat 3 dikalikan sama, kalau 3 kan cuma ada 1 ya. 3. 3 saja. Maka 8 dikali 3 sama dengan 24. 24. Oke, gitu ya. Ngulang kayak di SD. Nah, itu KPK. Kalau FPB apa teman-teman? Faktor persekutuan besar. Ya, faktor persekutuan terbesar. Terbesar. Faktor Besar. Persekutuan persekutuan. besar. Ya, benar. Terbesar. Terbesar ya. Ya, Kak. Oke, berarti ditanyakan di sini, misalkan ya, FPB apa ya? Dari misalkan 24 dan 32 deh gitu ya. Nah, oke. Oh ya, ada recordingnya ya teman-teman, jangan nggak masalah, nanti ada recordingnya, nanti kita upload di YouTube ya. Jadi nanti teman-teman bisa simak ulang atau nyatetnya nanti juga Oh, boleh ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, misalkan faktor ya. Jadi faktor itu ya semuanya yang bisa membagi gitu ya. Nah, bisa Iya. membagi dari 24 maupun 32. Maka kalau kita tuliskan misalkan ya tadi 24 ya pembaginya 24 bisa 24 lagi bisa 12 bisa 8 6. ya. 8 bisa ya kan? 6 bisa, 3 Bisa. bisa, 2 juga bisa gitu kan? Iya, Nah, Kak. kalau 32 pembaginya bisa 16 gitu ya. 16, Bisa 8, 8, 4, bisa 2. 4, bisa 2. Nah, tadi faktor persekutuan terbesar. Berarti kita suruh pilih yang terbesar. Yang terbesar berarti di sini 8. Ya, faktornya persekutuan terbesarnya 8. Jadi yang bisa membagi 24 dan 32 tapi yang terbesar. Oh, 8 ya kan? Oke. Nah, kalau nyari gimana? Nih sambil inget-inget dulu materi di SD. 24 sama 32 kamu faktorkan ya. Nah, ini kita faktor faktorkan jadi 2, ini 12, 12, 2 lagi 2, 6, 6, 2 2, ini 3. 3. 3. Kalau 32, 2, 11, 16, 2, 2, 8, 8, 2. 4, 2, 2. 2. iya betul. 2. Oh, diam, Oke, rame ya semuanya bersuara. Sekarang berarti berapa 24 itu bisa kita tulis sebagai 2 pangkat 3 dikali 3 gitu ya. 3. Kalau 32, 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 2 pangkat pangkat 4. 4. 5 loh. Nah, kalau FPB itu dipilih yang sama gitu. Jadi Oh, harus yang sama. Yang iya, sama 5 dan nggak sih? dipilih yang Kecil. terkecil. Nah, ini sama aja Terbesar. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, itu ya. Kita mengulang lagi konsep KPK FPB sebelum kita mengerjakan soal latihannya ya. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait KPK FPB teman-teman? Silahkan. Kak, izin tanya, Kak. Silahkan.
Gimana? Itu hasil dari 32 itu bukannya 2 pangkat 5 ya, Kak? Sebentar. 1, 2, 3, 4. Oke, thank you koreksinya. 5 ya, ada 5. Sorry. Nah, Ada lagi koreksi atau ada pertanyaan? Oke, aman ya, karena ini materi mengulang. Nah, kalau aman, harusnya mengerjakan soal UTBK-nya gitu ya. Itu juga harusnya aman, bisa ya. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Soal nomor 1. Yuk. Ini kan sudah di-share ya dari tadi siang ya. Ada yang sudah mengerjakan soal nomor 1? susah, Kak. Oh, Belum, baru pulang. oh Belum. Udah, belum. Kak. Ada yang sudah, luar Belum, biasa. Kak. Yuk, Udah. kita dengarkan dulu yang sudah mengerjakan. Nomor 1 apa jawabannya? Jawabannya C bukan, Kak. C ya, 27. Maksudnya E, Kak. Maksudnya Tadi E. 29 Juni ya. Oke, ada lagi? Maksudnya E, Kak. Maksudnya E, Kak. Ya, 21. Hanya A nggak 29 sih? Juni ya. Oke, kalau Jawabannya di yang A kolom yang chat, D. ada yang E, ada yang D gitu. D, Ya, D. sudah tanggal itu. Oke, nah Tang ting tong, guys. ini mah sebenarnya gampang ya, kayak soal anak SD. Suruh, jadi gini ya, Apa, Kak? suruh tinggal menentukan KPK-nya kan? Ya nggak? Kita baca dulu deh. Nanti kalau ada yang belum baca soalnya. Jadi gini, sebentar saya mute dulu ya supaya ini. Nah, oke. Nah, soal nomor 1. Jadi gini ya, ini teman-teman Akip kasih tahu juga ya. Ciri-ciri soal PM, penalaran matematik itu, penalaran matematika ya, itu biasanya ada satu bacaan gitu ya. Ada satu bacaan yang nanti digunakan untuk banyak soal gitu ya. Biasanya 4 soal, 2 sampai 4 soal. Nah, kayak soal nomor 1 ini. Teks ini untuk mengerjakan soal 1 sampai nomor 4. Tabel data pelayanan masyarakat di Kecamatan X pada desa A, B, C. Nah, jadi satu kecamatan itu ada 3 desa. Desa A itu melayani ya jadwalnya setiap 2 hari sekali, B itu 4 hari sekali, C itu 7 hari sekali. Dengan jumlah pasien yang bisa ditangani setiap desa berbeda-beda. Desa A itu 20, desa B 40, desa C 50. Nah, jika pada tanggal 1 Juni 2024 dilaksanakan pelayanan masyarakat di Kecamatan X secara bersamaan, jadi artinya tanggal 1 itu dia bareng tuh semua menyelenggarakan gitu kan. Nah, jika pada hari libur nasional dan weekend tetap dilakukan pelayanan masyarakat di Kecamatan X dan biaya administrasi layanan 10.000, nah kita suruh menjawab banyak pertanyaan. Nah, pertanyaan nomor 1. Kapan semua desa melaksanakan pelayanan secara bersamaan kembali? Berarti ini sama saja kita menentukan KPK, gitu ya. Nah, karena kelipatan gitu ya, yang nanti akan sama gitu kan. Konsepnya KPK tadi kan gitu. Ya sudah kita tentukan KPK 2, 4, dan 7. Ada yang bisa? Berapa? KPK-nya 2, 4, dan 7. Tulis di kolom chat aja ya supaya suaranya nggak masuk ini. Berapa? KPK 2, 4, dan 7? Nah, betul. 28 gitu ya. Nah, jadi sama aja ini kita menentukan KPK ya dari 2, 4, dan 7. Ya, kalau kalian bingung ya kayak tadi boleh ya. Boleh kamu tulis 2 itu sama aja 2 pangkat 1. 4 itu sama aja 2 pangkat 2. 7 sama dengan 7 pangkat 1. Gitu kan ya? Maka KPK tadi diambil yang terbesar, maka 2 pangkat 2 dikalikan 7 pangkat 1. Sorry, dipilih pangkat yang terbesarnya ya. Maka 4 dikalikan 7
gitu ya, sama dengan 28. Nah, kalau hari keberapa, ya tadi tinggal 1 Juni gitu ya. Awalnya tadi kan dia 1 Juni. 1 Juni ditambah sama 28 hari. Ya, jadi 1 Juni ditambah 28 hari. Maka dapatlah tanggal 29 Juni. Nah, oke. Ya, tanggal 29. Gampang ya? Gampang. Soal nomor 1. Jadi ini cuma KPK saja, penalaran ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Sama sekali 2 dan 3 aku tulis bareng. Hmm. Oke, atau ada pertanyaan soal nomor 1? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, sip. Nah, aku pengen dengar dulu nih pendapat kalian ya. Soal nomor 2 itu jawabannya apa? Jumlah hari di Kecamatan X tidak ada layanan satupun pada bulan Juni 2023. Oke, apa ini jawabannya? Yo, pengen tahu dulu jawabannya apa. Apa jawabannya? Ada yang sudah? D. Oke, D. 13 hari. Oke, kita simpan. Ada yang lain? Yuk, yang lainnya. Oke. Oke, ada 12, ada yang 12, ada yang 13 ya. Ada yang C, ada yang D ya. Oke, oke, oke. Aku pengen tahu deh pendapatnya. Pengen salah tahu. Coba salah satu ada yang bisa bersuara. Caranya gimana mengerjakan soal nomor 2? Bisa open mix atau di chat juga boleh. Ada yang mau berpendapat soal nomor 2 caranya ngerjainnya gimana? Bisa, bisa kan open chat? Open mic. Oh, bisa. Ada? Ada yang mau pendapat nomor 2 gimana caranya? Oke. Nah, kalau nggak ada, coba kita kerjakan bersama atau di English nih. Oh, bentar. Oke. Oh, ada yang D, ada yang E juga ya. Oke, kita kerjakan ya. Gini caranya teman-teman. Tentu kita harus nyari tahu dulu gitu ya. Eh, Desa A itu berapa kali sih menyelenggarakan gitu ya. Desa A itu menyelenggarakannya itu berapa kali gitu kan tentunya. Nah, kita tahu kalau Juni itu kan 30 hari ya. Nah, ya, di sini ada keterangan dia Juni ya. Juni ini berarti sama aja nanti 30 hari ya. Nah, maka saya tulis di sini aja yang nomor 2 ya. Nah, maka kita cari aja gitu yang A itu di desa A itu berapa kali ya. Berarti desa A itu berapa kali ya? 30 kita bagi sama berapa? 2 karena tadi setiap 2 hari sekali ketemulah 15. Nah, berarti melayaninya 15 kali gitu kan? Kalau desa B-nya berapa? Desa B-nya 34. iya, 30 dibagi 4. Berapa itu? 30 dibagi 4 itu 7, ya enggak? Iya. 7 sisa berapa? 7,5. 7,5 ya. Nah, Hmm. tapi kok 7,5 ya? Dia berarti ininya 7,5 kali. Nah, kira-kira kita bulatkan ke atas jadi 8 atau ke bawah jadi 7? 8. Yakin 8? Iya, Iya. 8, Kak. Karena Dari 30 hari itu dia melayaninya berapa kali?
Oh, 30 bagi 4 ketemu 7,5. Berarti kita bulatkan ke atas atau ke bawah? Bulatin ke atas. Kenapa ke atas? Coba alasannya. Sambung. Ada yang tahu kenapa ke atas? Karena kalau misalnya dimisalkan dibulatkan itu di atas, kalau nilai 5 berarti dibulatkan ke atas. Oh, alasannya itu. Oke, oke. Ada yang lain? Karena kalau dibulatinnya ke bawah nanti nggak sesuai Kak jumlahnya. Ah, oke. Nah, jawabannya sebenarnya dibulatkan ke Bawah. Bawah. dibulatkan ke bawah ya. Jadi ini kita bulatkan ke Bawah. 7. Nah, kenapa? Kalau 8 berarti kan butuh 32 hari, ya enggak? Kalau Iya, 8 dia butuh melebihi 32 hari. hari, kelebihan Iya, dong. Ya enggak? Ya. Berarti kita Betul. bulatkannya ke bawah. Nah, tapi hati-hati ya teman-teman. 7 ini masih kita tambah dengan 1. Kenapa? Ada yang tahu? Karena tadi di tanggal 1 Juni gitu ya. Di tanggal 1 Juni itu dia sudah mengerjakan bersama-sama gitu. Jadi sebenarnya dia udah nyimpen 1 gitu ya. Sudah nyimpen 1 ya untuk apa tadi dikerjakan tadi gitu ya. Nah, maka sebenarnya masih ditambah sama 1. Berarti totalnya gitu ya sama dengan 8 ya. Jadi B itu nanti dia 8 kali. Nah, dia kenapa ditambah 1? Karena tadi kita sudah nyimpan di hari pertama gitu ya. Dia itu apa? Sudah menyelenggarakan gitu kan ya di tanggal 1. Oke, selanjutnya yang C atau gini deh sebenarnya supaya mudah ya. Supaya kalian memahaminya mudah gini. Mungkin Kak Akib pakainya ini 29 aja gitu ya. Gini supaya gampang. Gini aku tulis supaya memahaminya gampang ya. Jadi tanggal 1 kan sudah dipakai gitu ya. Nah, tapi sudah tanggal 1 sudah Jadi nih. sisa 1 hari Iya, betul. Tanggal 1 sudah dipakai, nih. jadi berkurang 1 hari dari 30. Nah, 29 berarti hari. sekarang tinggal sisa 29 hari kan? Ya enggak? 29 Iya. hari. Nah, maka si A itu sisa 29 tadi, ya berarti karena 1 sudah gitu ya. 1 Ya, ditambah karena 1 udah sama dipakai. 29 kita bagi 2 gitu ya. Ya, maka tadi 1 ditambah 7,7 sisanya 1 ya. 7,5. Nah, ini kita bulatkan 1 ditambah 7. Selalu ke bawah gitu ya. Maka ketemu ini ketemu 8. Sorry, kok 8 sih? Ini tadi. 14 ya, 14, sorry. Ini yang A ya, 14. Gitu ya. Maka ketemu 15 gitu ya, supaya kalian kok ditambah 1 dari mana gitu ya. Oke. Kalau yang B, ya berarti 1 ditambah sama 29 kita bagi 4 ya. Nah, maka dia sama dengan 1 ditambah sama berapa? 7 kali 4. 7, 1/4 gitu ya. Nah, maka jadi 1 tambah 7 hasilnya 8. Untuk yang C berapa? 1 ditambah 29 dibagi sama berapa? 7 ya. Maka jadi 1 Iya, Kak. ditambah 4 sisa 1/7 ya. Nah, kita bulatkan 1 ditambah 4 yaitu sama dengan 5. Nah, oke, dapatlah yang pertama 15 kali, yang B 8 kali, yang C-nya 5 kali. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Bentar Kak, bentar. Ya, silakan sambil dipahami. Itu Kak, 1/4-nya itu hasilnya kan dari 29, disederhanakan dari 29/4. Itu nggak bisa dibagi jadi bilangan desimal ya. Boleh.
Boleh aja, tapi kan sama aja nanti kita hilangkan ya desimalnya ya. Jadi 7,25 gitu kan? Ya harus dihilangkan kan nanti Boleh. desimalnya. Jadi Ya, dibulatkan ke bawah tadi ya, kesimpulan kita tadi ya. Oke, ya Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut soal kita kerjakan yang nomor 2 ini. Nah, nomor 2, jumlah hari di Kecamatan X tidak ada layanan. Nah, berarti nggak ada layanannya itu berapa hari? Berarti gimana? 30 ya. Berarti 30 dikurang dikurangi sama berapa? 15. 15 15 dikurangi sama 8. 8 dikurang. Tunggu Dikurangi dijumlahin aja 5. yang Nah, oke. Nah, di sini hati-hati ya teman-teman. Nah, kayaknya di sini itu yang A itu 2 hari sekali, yang B 4 hari sekali, yang C itu 7 ya. 7. 4 ini 7. Nah, kalau dia berarti kan kalau 4 hari sekali, gitu ya. Yang 4 hari sekali ini kan sudah terinclude di 2 hari sekali, ya enggak? Iya. Ya enggak kan kelipatannya nanti kan jadi 2, 4, 6, 8. Nah, yang kelipatan 4 ini kan udah terinclude di 2 gitu kan. udah Nah, dipakai. maka sebenarnya Iya, enggak Kak. perlu kita kurangi 8, tapi kita kurangi Iya, sama kurangi 15. yang 5 15. aja gitu ya. Jadi yang 8 Oh. ini enggak diikutkan. Jadi Kenapa? yang 15 Oh iya. Atau gini deh, kita visualisasikan tadi ya. Jadi tanggal yang kelipatan 2 itu kan jadi kayak pas 2 gitu ya. Terus 4, 6, 8, 10, 12 gitu ya. Kalau yang 4 apa? 4, hari keempat, hari 8, ke-8, 11, hari 16. 16 24 20, Nah, berarti 24, yang ini kan nggak perlu ikut ya. Kalau yang 7, hari ke-7, hari ke-14, 14, hari 21. ke-21. Nah, 21. berarti yang ini udah ke-include semua kan ya? 4, 8, 16 itu udah ke-include di 2 kan? iya, Kak. Iya, Kak. Nah, maka ini nggak perlu dihitung, nggak perlu dikurangi sama 8 gitu. Nah, dikurangi 5 gitu ya, karena ini tadi 5. Harus ada lagi, udah selesai 30 kurang 15 kurang 5. 10. Masih perlu apa? 10. Ditambah dengan 3. Ini masih perlu kita tambah dengan 3. Kenapa? Nah, 3 Kenapa itu bisa? Nah, 3 itu kenapa? Karena ini juga ada yang beririsan, ya enggak? Beririsan antara kelipatan 2 sama kelipatannya Oh, si kelipatannya 4, Kak. sama kelipatannya yang Paham, 7. paham, paham. Ini ada 14, gitu kan ya? Iya, Nah, terus nanti ada 28 gitu ya, 30. Nah, yang kelipatan 2 dan 7 gitu ya. Nah, jadi yang kelipatan 2 dan 7, nah itu kan ada 14 gitu ya. Sama tadi yang berapa ya kelipatan 2 gitu ya. Juga kelipatan ini tulis aja deh. Jadi 28 kan? iya, Kak. 28. Sama tadi sebenarnya di sini semua itu ada hari pertama ya. Hari pertama ini kan dia sama semua nih. Tanggal 1 gitu ya maksudnya. Tanggal 1. Gitu ya. Jadi ini kita harus masih ditambah dengan 3. Nah, maka hasilnya berapa? 13. Iya, 13 ya. Ya, Kak. Maka ada 13 hari. Oke, Gimana, Kak? aku Coba ulangin ulangi ya. yang 3 itu tadi. Aku ulangin ya. Jadi gini teman-teman. Pertama, kita sudah mendapatkan A, B, C. A itu 15 kali, gitu ya. Sudah dapat tuh. Iya.
B itu 8 kali, C itu 5 kali. Itu kan ya? Ini jelas dia sudah apa namanya? Berapa kalinya udah ketemu tadi udah kita paham dari situ. 1 ditambah sama 29 harinya kita bagi gitu kan ya. Nah, selanjutnya yang 4 gitu ya. Yang 4 itu nggak perlu kita kurangkan gitu ya. Karena 4 itu sudah terinclude kedua ya, maka 4-nya nggak kita hilangkan. Maka tinggal 30 dikurangi 15 yang 2 gitu ya, sama yang 5 gitu. Sama yang 7 tadi ya, kelipatan 7 itu ada 5. Nah, setelah itu kan dia ada lagi tuh ya, yang dia kelipatan 2 gitu ya. Dia kelipatan 2 tetapi juga kelipatan itu kan ada tuh, yaitu 14 dan 28 gitu ya. Nah, 14 28 sama ketambahan tadi sebenarnya yang hari pertama tadi. Yang di hari pertama, maka di sini kita tambahkan gitu ya. Kita tambahkan dengan 3. Maka 30 dikurangi 15 dikurangi 5 ditambah 3 ya. Ketemulah hasilnya sama dengan 13 gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini sebenarnya kalau kalian lebih pengen paham gitu ya, coba ambil apa namanya? Ambil tanggalan Kalender. ya, kalender ya. Ambil kalender terus kamu coba dihitung apa dari 1 nih terus kelipatan 2 hari ini. Nah, nanti kelihatan tuh sebenarnya. Masih kurang Nah, pahamnya yang itu, Kak, yang ditambah 3 hari itu belum paham. oh, oke. Ditambah 3 harinya ya. Iya. Jadi 3 hari itu nanti kelipatan 2 dan 3 gitu ya. Kelipatan bersama antara 2 dan 7 adalah 14. Ya. Oke, maka tanggal tadi dia ada 2 gitu ya. 14 Iya. sama 28. Di 14 sama 28 itu kan dia apa namanya? 14 sama 28. Oh ya, ini enggak kok 14 ya. Dia terhitung 2 kali gitu ya. Nah, ada 14 sama 28 sama yang hari pertama gitu ya. Maka kita kurangi ditambahkan dengan 3. Oke, gitu teman-teman. Eh ya, nanti bisa di cross check ya. Mungkin ada yang bisa cross check, ambil kalender ya. Di tanggal 1 ini 2 hari sekali, ini 4 hari sekali, ini 7 hari sekali. Nah, yang nggak kelingkaran itu berapa gitu. Oke, kalau gitu kita lanjutkan nomor 3. Ada yang udah ketemu nomor 3? Ya, ada yang resen, boleh silakan. Feli. Oke, Kak. Mungkin ini suaranya di tempat aku lumayan agak berisik, jadi tolong didengarkan ya, Kak. Ya, monggo silakan. Oke, jadi di nomor 3 itu soalnya jumlah semua pasien yang dilayani selama bulan Juni 2023 adalah, jadi kan kita tahu nih kalau tadi di bulan Juni di desa A dan A, B, dan C itu, kalau di desa A itu di 15 hari, kalau di bulan B di desa B itu ada 8 hari, kalau di desa C itu ada 5 hari. Nah, Ya, di betul. masing-masing desa itu dikali sama jumlah pasiennya. Jadi di desa A 15 dikali 20, lalu di desa B itu 4 hari dikali 40, lalu di desa C itu 7 hari dikali 5. Yang di kok 7 hari? Sorry. 5 hari ya. 15 dikali 20, 8 dikali 40 sama 5 dikali 50. Ya, Jadi betul. untuk totalnya itu hasilnya ada 300 ditambah 320 ditambah 250 yang keseluruhannya hasilnya 870. Sekian Kak dari aku, Oke. kalau salah maaf ya Kak. 870 ya. Oke, sip. Oke, thank you. Ya, mantap ya. Terima kasih Felis penjelasannya ya. Nah, benar banget ya teman-teman bahwa di sini ada udah ketemu sih tadi 15, 8 sama 5. Yaudah, tinggal kita kali sama jumlah pasiennya ya. Nah, ketemulah 15 kali 20, 8 kali 40, 5 kali 50 gitu ya. Yang hasilnya 870 gitu. Oke, thank you. Ada pertanyaan nomor 3? Tidak. Tidak? Ya, mantap. Bisa ya. Nah, sekarang kita ke nomor 4 kalau gitu.
Ya, ini nomor 4. Ya, udah nih mah tinggal dikali ya. Kenapa ya dulu tuh gue jago banget loh aneh. Yang sama. Kak, ini Zoom-nya setiap Jumat doang ya, Kak? Oh ya, jadi kita ada Zoom setiap hari Jumat ya, yang kelas free ya, yang kelas free itu memang jatuhnya cuma satu minggu satu kali setiap hari Jumat gitu ya. Tapi kalau kalian pengen upgrade tiap hari, ada sebenarnya nanti bisa dicek di websitenya ya. Oke. Nanti aku infoin lagi. Oke, nomor 4. Nah, di sini nomor 4. Jika di desa C maksimum melayani 25 orang pada bulan Juni, berapakah maksimum biaya administrasi seluruh desa pada bulan Juni? Nah, jadi si desa C tadi ya, desa C tadi kan awalnya 50 ya, kan? Awalnya 50. Nah, tetapi di sini kita dia berkurang gitu ya, jadi 25. Maka biaya maksimumnya berapa? Ada yang udah ketemu? Silahkan, 4. Juga gampang sebenarnya. Oke, ada Felix, Felix lagi. Panggilannya siapa sih? Chris atau Felix? Silakan. Ya udah. Oh, Felis, Kak. Oh, Izin Felix. jawab Oke, ya, Kak. ya silakan Felix. Tadi kan kita sudah ketemu nih, kalau misalnya, sebentar, Kak. Aku lihat catatan dulu. Kalau misalnya jumlah jum apa sih? Jumlah hari kalau dikali jumlah pasien itu kan kita tadi udah dapat. Mm-mm. Itu kalau nggak salah kalau misalnya di desa C itu dua. Iya, Kak, sorry, Kak, ke halaman sebelumnya. Hmm. Terus itu 15 dikali 20 kan sama dengan 300. Sedangkan kan biaya administrasinya itu kan 10.000. Jadi 15 dikali 20 dikali 10.000. Jadi hasilnya 3 juta. 8 dikali 40 dikali 10 itu 3.200.000. 5 dikali 50 dikali 10 itu hasilnya 2.500.000 ya, Kak. Ya, oke, Satu terus. juta 250. Jadi Mm-mm. totalnya 7.400.000. Oke. Benar nggak, Kak? Oke, thank you. Nah, makasih Felis. Tadi kalau Felis dia ini ya langsung dikali ya. Oh, berarti ada 300 pasien nih. Terus dikali biayanya ya. Boleh. Atau sebenarnya lebih mudah mengalikannya belakangan aja ya. Karena sama kan semuanya itu di administrasinya tadi kan 10.000 Dikali gitu ya. 10.000 ya, Kak. Nah, jadi endingnya 10. Tapi ini hati-hati ini diganti dulu ya. Yang 50 ini kita ganti jadi Jadi 25 orang. nah betul 25 ya. Maka kan dia jadi 75 kan. Berapa ini kalau dijumlah? Kok 125, sorry, kok 75 sih? 125. 125 ya. Nah, ini kita tambah berarti jadi 745 745 ya. Nah, dikali 10.000. nah, tinggal ini 7.450. 745 ini kita kalikan sama 10.000 ya. Iya, Kak. Ya, hasilnya 7.450.000. Oke, sip. Oke. Oke ya. Alhamdulillah telah selesaikan soal nomor 1 ya, paket yang 1. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ulangi sekali lagi. Oke, yang mana? Nomor 4. Boleh. Jadi nomor 4 itu gini. Jika di desa C gitu ya. Jika di desa C itu maksimum 25 pasien. Nah, jadi yang berubah itu di desa C gitu ya. Desa C aja. Desa C tadi awalnya 50 pasien berubah jadi 50 25. dikurang Nah, ini setiap pasien udah diketahui nih di infonya ya, di soalnya itu biayanya 10.000 per pasien. Nah, maka kalau gitu 15 kita kali 20 karena si A tadi bisa melayani sampai 20 pasien gitu ya. 15 kali 20, 8 kali 40, 5-nya kali 25 karena tadi diturunkan jadi 25. Totalnya 745. Nah, 745 ini kita kalikan dengan 10.000 gitu ya. 1.000. Maka jadi 7.450. 7.450.000. Oke, gitu teman-teman. Ya.
Selesai soal yang satu. Kalau gitu kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, kalian pulang sekolah jam berapa? Jam 3. Oh, jam 3 udah pulang. Tapi kalau hari Jumat biasanya jam 12. Oh, jam 12 sudah di rumah ya? Kamis jam 2 ya. Oh, Kamis jam 2. Nah, sekarang soal selanjutnya. Sekarang jam berapa? Oh, masih 10. Oh, 15 menit. Ini sambil nunggu kaget. Pengen masuk mana? Coba pengen kenalan dong. Tulis di kolom chatnya nama, asal daerah, sama PTN-nya, target PTN-nya deh. Ingin masuk ITB, Kak. Amin. Tulis ya. Misalnya nih, Akib asal dari Jakarta. Akib jadi Jakarta ya. Akib Jakarta. Misalkan pengen masuk ITB gitu ya. Atau boleh sama jurusannya ya. Misalkan matematika ITB gitu ya. Nah, kebetulan Kak Akib dulu S1-nya matematika UNY ya. Mungkin ada yang pengen masuk UNY, S2-nya matematika lagi UGM. Nah, pengen nanti lanjut lagi ke ITB ya. Jadi Kak Akib nulisnya Akib Jakarta ITB ya. Matematika ITB. Oke, mana nih? Keren banget. 10 juta. ITS. Oh, ada pengen ITS. Oh, ada yang dari Nias. Ini kita mah dari Sabang sampai Merauke ya. Kalau Bogor ambilnya di IPB ya, yang dekat rumah. Oh, ada yang dari Sulawesi, Unhas ya. Ada yang Sukabumi, Unpad ya, deket-deket ya. UNC, oke, kedokteran Unair, UI, amin. Tekim ITB, Agam, GM. Ini sampai jam 17 doang ya, Kak? Ya. Ya, kurang lama ya. Harusnya sih 2 jam ya kalau bahas soal matematika. Oke, thank you. Boleh, Kak. Aku belum maksud. Oke, thank you teman-teman sudah banyak ya. Semoga diaminkan ya yang udah nulis di sini. Ya. Ya, makanya harus kita siapkan dari sekarang ya mumpung masih semester 1. Kita siapkan ya. Oke, kita selesaikan nanti banyak ngobrolnya ini nggak selesai-selesai. Jadi, ini hampir sama kayak KPK FPB gitu ya. Kalau merek A itu dikirim 3 hari sekali ngirim 10 liter, merek B 4 hari sekali, 15 liter, merek C itu X hari ya, selama 20 yang dikirim 20 liter. Tanggal 1 April gitu ya, menerima minyak goreng ABC bersama-sama di 1 April ya. Jika toko maju akan menerima kiriman minyak goreng merek ABC pada hari yang sama untuk ke-11 kalinya pada hari ke-120 setelah 1 April 2023, nilai X adalah. Oke. Jadi kalau tadi di sini itu sudah diketahui gitu ya. Sudah diketahui 247. Nah, kita cari KPK-nya, ternyata KPK-nya tadi 28 gitu ya. Nah, kalau ini dibalik, sudah tahu 3, 4, dan X. X-nya kita nggak tahu, tapi nanti setelah untuk ke-11 kalinya, itu jatuh pada 120 hari. 20 hari. Ada yang udah ketemu? Ada yang mau berpendapat ini? Langsung jelasin aja, Kak. Langsung ya. Nah, kalau gitu KPK-nya berapa? KPK-nya berapa? Ya, 10. KPK-nya betul. Betul ya. Berarti 120 ini ke 120 ini kita bagi 10, yaitu 12. 12. Paham nggak? Kenapa dibagi? Paham nggak? 120 dari mana, Kak? Ini tadi. Nah, dari sini. Ke-11 kalinya itu 120 hari. Ya. Kan yang pertama
gitu kan? Ini kan ya. Iya, iya, betul. Yang pertama itu di 1 April gitu kan. 1 April ini yang Udah pertama dipakai, jadi dia ditambah 10. 10 gitu kan ya. Iya Kak, jadi dia kan ke 11. Nah, ke 11 tapi pembaginya bukan di 120 Iya, kita bagi 11, Oh tapi iya. 120 kita bagi 10. 10 karena udah dipakai. Tapi Mm-mm. 12 tambah 1. Oh, setelah. Iya, Nah, berarti dia itu KPK-nya 12. Setelah 12 hari, 12, ya kan? Yang coba kamu bayangkan, pertama 1 April itu yang pertama. Yang kedua kan berarti 12 hari setelahnya, 12 hari setelahnya gitu kan? Kalau iya 120 berarti kan dia ada 10 gitu kan? Berarti kan benar ke 11 kalinya itu di 120 hari. Nah, sekarang coba aku tanya, kalau kita punya 3 ya, 4 sama X ini ternyata KPK-nya itu 12. 12. Berarti X-nya berapa? Nah, kita balik nih. 6. Nah, 6 Kak. benar ya? 6 ya? Ya Kak. Paham nggak? Benar Paham kan? Kak. 3, Tapi kita 4. mau mencari KPK. Jadi Nah, kan udah dapat KPK-nya 12. Jadi kita tinggal nyocokkan ke opsi nih. Berapa tuh? nah, betul. 7 kan nggak mungkin 14. 5 kan 10. 8, 16, 9, Oh iya, betul, betul. 15. Betul Jadi ya? dia Oh iya, Betul. betul. Jadi Angkatan ini 2 ya. sudah diketahui KPK-nya 12, kita cari yang berapa? Berarti yang ini 6 ya? Nah, oke. Ada pertanyaan? Nggak susah ya ternyata ya. Nah, kalau nggak susah, kita lanjut soal nomor 6. Pendidikan bahasa Inggris mereka di 2 undip sejarah. Oke, kita lanjut ke mungkin masih bisa 2 nomor lagi. Ini sebenarnya nanti ada kunci jawabannya ya. Nanti kalau nggak selesai Kak Akib kirimin kunci jawabannya ya yang soal Ada ini. rekamannya enggak, Kak? Oh, ada rekamannya juga nanti. Ditunggu aja Oke. ada rekamannya. Oke, sekarang nomor 6 nih. Volume minyak goreng merek A dan B yang diterima toko maju pada bulan April 2023 adalah liter. Nah, berarti gimana caranya? tinggal dikalikan yang bentar Kak. Ya, kita cari dulu dia berapa kalinya kan? Iya Kak. Kayak tadi kan kita bagi tadi 1 ditambah sama gitu kan ya? Oke, kita cari dulu yang A. Yang A itu 1 ditambah sama berapa tadi? April itu berapa? Ini sih Januari, Februari, Maret, April. April itu 30 ya? 30 Kak. April Jadi 30. sama kayak tadi ya, 29 kita bagi sama April 10 ya. 30 Kak. Sorry, 3. Sorry. Ini 3. dibagi 3. Maka langsung aja ya, 1 ditambah 7 ya. 7 ya Kak. 8. Hasilnya 8. Kalau yang B, 1 ditambah 29 dibagi 4. 7. Ini dibagi 3 itu 8 ya. Harusnya 8 Kak yang A. 8 jadi 9. Ini 9 ya. Iya Kak. Jadwal pengiriman, Ber. Jadi 10. Jadwal pengiriman. Ya, sorry. Ini 9 ya, jadi 10 Ya, ya. Kak. Komanya Ini- dihilangkan aja, Ini dibulatkan. 7 jadi 8. 8. Kalau yang C, Yang C 12. 29 bagi bagi 12. 12 ya. Iya Kak. Berarti kan berapa? 4 ya. 2 aja ya. 2 Kak. 3 jadinya. 3 ya. Oke, sip. Berarti dia yang pertama itu 10 kali, 8 kali sama 3 kali. Oke. Ya udah, ini yang ditanya cuma A dan B ya. Yang A itu berarti sama aja 10 kali berapa? 220 jawabnya Kak D. Oke, sip. Jadi 100 ya. 100 Kak. Yang B? 120. Iya, berarti 8 kali 15 8 ya. dikali 15. Oke, 120 maka jadi 220. 220. Oke. Oke, 15-nya di mana jawabannya. diambil?
15-nya ini volume per liternya dia 15. Ini 10 ya. Jadi Lalu pertama kita cari dulu ya dia berapa kali ya, sama kayak tadi, 1 ditambah, nah, sisanya 29 bagi 3 gitu ya, dapat 10, 8 dan 3. Nah, yang ditanya itu kan jumlah volume minyak goreng merek A dan B. Jadi A-nya berapa? Ya 10 kali 10, B-nya berarti 8 kali 15, dapatlah 120, jumlah berarti 220. Ada pertanyaan nomor 7? Kak, itu 29 dari mana ya, Kak? 29 itu tadi hari. sisa harinya. Jadi tanggal 1, jadi April itu kan 30 hari ya. April itu sama dengan 30 hari. Nah, karena tadi sudah dipakai di tanggal 1, nah kita kurangi tadi tanggal 1 April ya. Nah, maka di sini dapat 29 hari. Jadi yang 29 hari ini yang kita bagi 3 gitu. 8 kali 15. Bagi 4 dibagi, sekali lagi ini dibulatkan ke bawah ya kalau ada bilang. Apa, komanya dihilangkan gitu ya. Gampangnya. Karena koma-koma kan nggak masuk kita. Kelipatan koma kan nggak masuk ya, dibuang. Oke, masih ada pertanyaan nomor 6? Enggak. Oke, Cukup. kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 7. Jumlah hari toko maju tidak menerima satupun kiriman minyak goreng merek A ataupun B. Nah, ya sama kayak tadi. Ini yang nggak nerima, tapi di A dan B, gitu ya. Jadi gimana? 30. Ayo gimana? 30 dikurangi Tiga. yang A tadi berapa? 20. Dikurangi yang B 8, 8. Nah, ini 8. ditambah sama 3. 3. 3, Kak. iya. 3 itu dari mana? Tanggal Ini C. 1. Tiga. Nah, jadi gini kalau ini ya. Jadi kita kalau pengen 3 dan 4 ya. Jadi KPK sebenarnya dapatnya ini 3 dan 4 itu kan sama aja 12 Sama gitu ya. aja 12 ya, Kak. Nah, sama dengan 12. Terus yang ininya berapa gitu, yang 12 ini ya berarti sama aja 1 ditambah 1 ditambah 29 dibagi 12 gitu kan ya. Maka ya, ketemu Kak. sama dengan 3 tadi, dibulatkan ke bawah ke 2, atas tadi ya. 3, Ya, 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3. Oke, berarti ini ditambah 3 ya. Ya, Kak. Nah, maka hasilnya sama dengan berapa tadi? 15. 15. Oke, siap. 15. Oke, ini UTBK 2023 ya. Jadi nggak susah gitu ya, tapi pemahaman aja. Yang kalian harus lebih pintar-pintar lagi. Yang 2024-nya susah, Kak. Nah, ini ada ini yang 2024 nih, nanti kita bahas minggu depan mungkin ya. Ya, ini yang 2024 itu ternyata kalau yang bilangan itu yang keluar kayak tentang peta ya. Ini. Dan ada soal isian kosong ya, isian kosong. Isian singkat nih. Nggak ada pilihan ABC-nya, tapi nanti kita inputkan di sistem itu angka gitu ya. Sebanyak titik-titik hari, ya nanti tulis berapa harinya gitu ya. Jadi nggak bisa cap cip cup ABCD gitu ya. Oke, mungkin kita selesaikan satu nomor lagi ya. Masih terkait bacaan yang sama. Nah ini. Bentar saya pindahkan dulu. Oke, nomor 8. Apakah ada yang sudah selesai? Nanti pakai sampai alas. Sama siapa, Alas?
Oke. Nah, mulai 1 Mei 2023 volume minyak goreng merek A ditambah menjadi 15 gitu ya. Jadi apa tadi? percaya kayak kudu timbun sih. TikToknya juga followernya apa ya? Bentar. Kadang ngirim KTP, tapi KTP-nya itu lagi nge-fake. Malas juga. Oke. Nah, kita 10 jadi 15 ya. Jadi awalnya si A itu 10, tapi mulai 1 Mei 2023 dia jadi 15 liter setiap kali pengiriman. Selisih volume minyak goreng merek A yang diterima toko maju pada bulan Mei dan April. Nah, selisihnya berapa antara Mei dan April? Nah, gimana? Nah, ya udah. Kalau gitu kan kita sebenarnya tinggal fokus di A aja gitu ya. Nah, fokus di A. 50 Kak jawabannya. Hmm? 50. 50, yakin? Bentar, bentar. Oke, yang bulan April dulu berapa? Yang April 100 Kak. Iya. Oke, kita tulis ya di sini bulan April. April 100 April tadi 10 dikali dikalikan dengan 10. 10 ya, sama dengan 100. Nah, sekarang yang Mei Kak. Mei ya. Yang Mei itu berapa? 15 kali 10 Kak. 10. Mei itu berapa sih? Januari, Februari, Maret, April, Mei 31 ya? 31 Kak. 31. 31 dibagi Oh iya ya. nah, jadi kan 31 dibagi yang Mei kan berarti 1 ditambah 30 dibagi sama dibagi 3 3. kan ya. Maka ketemunya kan 11. Oh ya 11. Oh iya, 11. Maka sebenarnya yang Mei ini 11 dikalikan dengan berapa Oh tadi? 65 Kak C jawabnya. 15 ya. Iya, C 11 kali jawabnya. 15, 165. 165 Kak. Nah, terus ini dicari selisih ya. Iya Kak, 65. Selisihnya yaitu 65. Sorry. Oke. Oke ya, gitu teman-teman. Jadi soal UTBK itu yang PM ya khususnya ya. PM itu nggak susah. Nanti kita lihat tadi materinya ya cuma KKP, KFPB, tapi memang butuh logika lebih gitu ya. Bagaimana memahami soalnya gitu ya. Nah, terus sekalian nih tadi ada yang tanya kalau jadwal belajarnya ya. Jadi memang jadwal belajar kita yang kelas free ini ya, yang kelas free itu setiap hari Jumat ya. Jadi, selalu setiap hari Jumat jam 16.00 gitu ya. 16.00 sampai 17.00 gitu. Nah, kalau teman-teman mau belajar lebih intensif gitu ya, sebenarnya nanti bisa dibuka ya di website kami, yaitu ini nanti aku kirim ya, aku kirim di grup ya, di Awesome Private. Nah, teman-teman nanti bisa gabung di kelas ini. Kalau yang kelas ini itu setiap hari belajarnya, jadi Senin sampai Sabtu ya. Nanti kalau Kak Akif biasanya ngajarnya kalau nggak PK ya PM ya, penerapan kuantitatif. Kalau nggak itu yang PM. Nah, nanti bisa dibuka websitenya. Nah, ini ya. Jadi kita belajarnya setiap hari. Kalau yang apa malah ada 2 kali ya, sehari itu bisa jadi 2 kali. 17.00 sampai 18.30, 19.00 sampai 20.00 gitu ya. Belajarnya setiap hari dan nanti ada tryout-nya juga. Ya, biayanya berapa nanti bisa dilihat ya. 110 sama 175 per bulannya. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi minggu depan dengan materi-materi yang lain. Terus nanti kalau teman-teman ingin lebih intensif lagi belajarnya, boleh ya. Nanti silahkan hubungi admin aja. Dari aku, kalau ada kesalahannya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Makasih, Kak. Ya, Makasih, Kak. sama-sama. Yoi.
Ya, Makasih ya, Kak. sama-sama. Makasih, Kak.